Hari ini, mari kita baca esai yang ditulis Saudari Marinette dari Prancis. Berjudul, Bagaimana Aku Berhenti Berbohong. Ini bahan renungan bagus tentang bagaimana kita bisa menangani masalah berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Biar kubacakan untuk kalian. Baiklah. Sebelum menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, aku berbohong dan menjilat orang tanpa ragu. Karena takut mengecewakan atau menyinggung orang dengan berkata jujur. Aku mulai percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada November 2018 dan belajar dari firman-Nya bahwa Dia membenci penjilat dan orang licik. Aku memutuskan menerapkan firman Tuhan dan menjadi orang jujur. Lalu setelah berusaha, aku mampu berbicara jujur hampir setiap saat. Misalnya, saat harus membayar lebih dari 50 euro untuk obatku. Tetapi apoteker salah hitung dan meminta setengahnya. Aku langsung menunjukkan kesalahan itu tanpa berpikir. Namun, lebih sulit untuk jujur jika itu memengaruhi reputasi atau kepentingan pribadiku. Bulan Maret 2021, aku melayani sebagai pemimpin gereja dan selalu sibuk. Terkadang aku sangat lelah karena kurang tidur. Suatu siang saat aku hendak tidur siang, rekanku, Saudari Lee berkata ingin mengobrol tentang pekerjaan kami. Aku tidak senang melihat pesannya karena aku lelah dan tidak ingin membahas apapun. Saat itu, aku tidak bisa memikirkan apapun selain ingin istirahat. Tetapi tidak ingin mengatakannya secara langsung kepada Saudari Lee. Aku khawatir akan pendapatnya tentangku. Bahwa aku malas, terlalu mementingkan kenyamanan fisik dan dia akan meremehkanku. Jadi, demi citraku, aku memberitahunya. Maaf. Aku ada janji penting. Aku harus pergi ke dokter. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutku tanpa berpikir. Aku merasa sangat bersalah hingga tidak bisa istirahat sama sekali. Dan justru terus merasa buruk. Tuhan menyukai orang jujur. Mengapa aku mudah sekali berbohong? Lalu, bagaimana aku bisa dipercaya? Iya. Aku tahu. Berbohong untuk kenyamanan fisikku itu salah. Tuhan tidak akan suka. Aku harus mengutamakan pekerjaan gereja. Aku segera menghubungi Saudari Lee. Dia bertanya, "Hei, apa kau sudah kembali dari janji temumu?" Aku tidak berkata jujur, justru terus berbohong. Tidak ingin terlihat buruk di depannya dan membuatnya berpikir aku licik. Aku memberitahunya, aku belum bertemu dokterku. Dia tiba-tiba membatalkan janji karena harus pergi ke klinik vaksin. Setelah itu, kami membahas pekerjaan. Tetapi aku merasa sangat tidak nyaman. Aku membohongi dia 1 kali, lalu tidak mengakuinya, justru terus berbohong. Aku melihat betapa seriusnya watak iblisku. Dan merasa malu pada diriku. Aku hampir tidak bisa menatap matanya. Aku telah menipunya. Artinya, aku orang yang tidak jujur. Saat itu, aku merasa sangat bimbang. Jika berterus terang kepadanya, citraku di matanya akan hancur. Dan dia akan mengecapku sebagai orang tidak jujur. Namun jika terus berbohong, Tuhan akan jijik terhadapku. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan diri. Dalam renunganku, aku sadar bahwa aku sangat licin dan licik dalam hidupku. Seorang pemimpin pernah bertanya, apa aku mengabari Saudari Chow tentang pertemuan malam itu? Aku sadar belum melakukannya. Tetapi tidak jujur kepada pemimpin itu, ingin melindungi citranya tentangku. Aku berbohong, berkata akan memberitahunya.
Lalu aku segera mengirim pesan kepada saudari Cho, mengabarinya tentang pertemuan itu. Selain itu, aku biasanya berbelanja bahan makanan setiap Jumat pagi. Jadi, tidak bisa ikut pertemuan mendadak di hari itu. Aku tidak mau berkata jujur dan memberitahu pemimpin bahwa aku harus membeli makanan untuk persediaan dapur beberapa hari ke depan. Bahwa hanya itu waktu yang kupunya untuk berbelanja. Aku memberitahunya, aku punya pertemuan lain atau janji temu. Karena itulah aku tidak bisa ikut. Aku bersilat lidah, bersikap licik dan menipu. Hanya untuk melindungi citraku. Dan membuat pemimpin berpikir aku selalu sibuk dengan tugasku. Kulihat aku sama sekali tidak memenuhi persyaratan Tuhan untuk kejujuran. Jadi aku berdoa, ya Tuhan, aku sungguh menyesali kebohongan dan tipu dayaku. Aku tidak bisa berhenti berbohong untuk kenyamanan fisikku sendiri. Aku sama sekali bukan orang jujur. Tuhan, beri aku petunjuk dan bantu aku memahami kebenaran agar bebas dari kerusakan ini. Amin. Aku kemudian membaca kutipan firman Tuhan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mengatakan banyak hal yang tidak berguna, tidak benar, dungu, bodoh, dan membela diri. Pada dasarnya, mereka mengatakan ini demi kebanggaan sendiri, untuk memuaskan kesombongan mereka sendiri. Perkataan mereka yang berupa kepalsuan ini adalah penyingkapan watak mereka yang rusak. Menyelesaikan kerusakan ini akan mentahirkan hatimu dan dengan demikian membuatmu semakin suci dan semakin jujur. Sebenarnya semua orang tahu mengapa mereka berbohong. Itu demi reputasi mereka dalam membandingkan diri dengan orang lain. Mereka menyamar demi martabat dan integritas mereka sendiri, tetapi justru berakhir dengan kehilangan reputasi, kehilangan integritas, dan kehilangan martabat. Itu karena engkau banyak berbohong. Karena setiap hal yang kau katakan adalah dusta, tidak ada satupun yang benar. Saat berbohong, engkau tidak langsung kehilangan muka, tetapi di dalam hatimu, engkau merasa telah sungguh dicela. Dan hati nuranimu akan menuduhmu tidak jujur. Jauh di lubuk hati, engkau mencela dan membenci dirimu sendiri. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Benarkah sesulit itu mengatakan kebenaran? Haruskah aku selalu mengatakan kebohongan ini demi reputasiku? Mengapa hidupku begitu melelahkan? Hidup tidak harus melelahkan begitu, tetapi engkau belum memilih jalan kemudahan dan kebebasan. Engkau telah memilih jalan untuk mempertahankan reputasi dan keangkuhanmu. Jadi hidupmu sangat melelahkan. Reputasi apa yang kau dapatkan dengan berbohong? Reputasi adalah hal yang hampa dan sama sekali tidak bernilai. Dengan berbohong engkau menjual integritas dan martabatmu. Kebohongan ini menyebabkan engkau kehilangan martabatmu dan tidak memiliki integritas di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menyukainya, Dia membencinya. Jadi apakah itu layak? Apakah jalan ini benar? Tidak. Ini bukan hidup dalam terang. Tidak hidup dalam terang itu melelahkan. Engkau berbohong, lalu menutupinya dengan lebih banyak kebohongan. Kau memeras otak untuk memikirkan omong kosong lain, membuat dirimu sangat menderita. Sampai akhirnya engkau berpikir, aku tidak boleh berbohong lagi. Aku harus diam dan tidak banyak bicara. Namun engkau tidak mampu menahan diri. Mengapa? Engkau tidak dapat mengesampingkan reputasi dan gengsimu. Engkau hanya dapat melindunginya dengan kebohongan. Engkau merasa berbohong dapat mempertahankan hal-hal ini. Tetapi sebenarnya tidak bisa. Kebohonganmu bukan hanya gagal mempertahankan integritas dan martabatmu, tetapi yang lebih penting engkau telah kehilangan kesempatan mengamalkan kebenaran. Bahkan jika engkau telah mempertahankan reputasi dan gengsimu, engkau telah kehilangan kebenaran. Kehilangan kesempatan untuk menerapkan kebenaran.
dan kesempatan untuk menjadi orang yang jujur. Ini adalah kerugian terbesar. Amin. 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 Ini menggambarkanku dengan sempurna. Aku melihat diriku licik dan penuh tipu daya. Saat hanya ingin istirahat, aku tidak bisa jujur tentang hal yang begitu kecil. Aku tidak jujur memberitahu rekanku bahwa aku perlu tidur siang dan ingin bertemu dengannya nanti. Aku justru berbohong. Motivasiku adalah melindungi wajah dan statusku. Melindungi pandangan orang tentang diriku. Namun, Tuhan membenci perilaku seperti itu. Aku juga merasa bersalah karenanya. Sama seperti firman Tuhan. Saat berbohong, engkau tidak langsung kehilangan muka. Tetapi di dalam hatimu, engkau merasa telah sungguh dicela. Dan hati nuranimu akan menuduhmu tidak jujur. Jauh di lubuk hati engkau membenci dan mencela dirimu lalu berpikir, mengapa hidupku begitu menyedihkan? Benarkah sesulit itu mengatakan kebenaran? Haruskah aku selalu mengatakan kebohongan ini demi reputasiku? Mengapa hidupku begitu melelahkan? Aku sungguh mirip dengan firman Tuhan ini. Aku benar-benar menyadari berbohong untuk melindungi reputasiku adalah cara hidup yang melelahkan. Aku harus terus berbohong untuk menutupi kebohongan awalku. Lalu akhirnya menjadi makin palsu dan licik. Aku tahu Tuhan membenci itu, karena Dia kudus dan benar. Amin. Memikirkan semua ketidakjujuranku, hati nuraniku merasa bersalah setelah berbohong. Aku menyesalinya dan menangis di hadapan Tuhan. Juga merasa malu karena berbohong. Namun setelahnya, aku tidak berdaya selain terus berbohong. Aku begitu rusak dan memalukan. Berbohong telah menjadi naturku. Aku teringat firman Tuhan Yesus. Tapi hendaknya katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Amin. Engkau adalah anak bapamu yang jahat, dan keinginan bapamu itu yang engkau lakukan. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak hidup dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Saat berbohong, ucapannya dari dirinya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Benar. Kebohongan tanpa hentiku menunjukkan bahwa aku milik iblis. Dan aku melakukannya hanya untuk melindungi citra dan reputasiku. Namun, itu merenggut semua karakter dan martabatku. Aku sangat bodoh. Iya. Tuhan memberiku kesempatan menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Bersaksi dan mempermalukan iblis. Namun, aku diperdaya iblis menjadi bahan tertawaan karenanya. Itu hanya untuk reputasiku dan menutupi kerusakanku. Aku bukan orang jujur, dan naturku penuh tipu daya. Aku juga membaca ini dalam firman Tuhan. Engkau harus tahu bahwa Tuhan menyukai mereka yang jujur. Secara hakikat Tuhan adalah setia, jadi firman-Nya selalu bisa dipercaya. Tindakannya, terlebih lagi, tidak mengandung kesalahan dan tidak dapat disangkal. Inilah sebabnya Tuhan menyukai mereka yang sepenuhnya jujur kepadanya. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh kepada Tuhan, terbuka kepadanya dalam segala sesuatu. Tidak pernah menyembunyikan fakta atau menipu yang di atas atau di bawah. Dan tidak bertindak hanya demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu. Dan tidak menipu baik Tuhan maupun manusia. Amin. Amin. Kulihat, jujur berarti tidak ada tipu daya di hatimu atau kebohongan di lidahmu. Dan tidak pernah menipu Tuhan atau manusia dalam hal apapun.
Aku sadar diriku sangat licik terhadap saudari Lee sebelumnya. Selalu berbohong untuk melindungi citra dan kepentinganku sendiri. Aku lelah dan ingin tidur siang, tidak ingin membahas tugas gereja dengannya saat itu. Tetapi aku tidak mengatakan pemikiranku, justru berbohong punya janji temu. Karena tidak ingin dia merendahkanku, aku memilih berbohong agar tidak ikut pertemuan itu, daripada berkata aku terlalu lelah dan butuh istirahat. Lalu saat kami mengadakan pertemuan, aku tidak mengakui kesalahanku, justru terus berbohong, menggunakan kepalsuan lain untuk menutupi yang pertama. Saat pemimpinku menanyakan pekerjaan, aku berbohong telah melakukan sesuatu yang sebenarnya belum kulakukan. Lalu, saat perlu belanja bahan makanan dan itu berbenturan dengan waktu pertemuan, aku berbohong tentang janji temu lain. Aku hanya ingin melindungi citraku dalam segala hal. Kulihat naturku sangat licik dan penuh tipu daya. Aku tidak bisa jujur, bahkan tentang hal-hal paling mendasar. Aku begitu dirusak iblis, sampai tidak mampu jujur. Ada lagi kutipan firman Tuhan yang kubaca. Hanya jika orang berusaha untuk jujur, mereka baru bisa tahu seberapa dalam kerusakan mereka dan apakah mereka serupa manusia. Hanya jika mereka menerapkan kejujuran, mereka baru dapat menyadari seberapa banyak kebohongan mereka dan sedalam apa tersembunyinya kecurangan dan ketidakjujuran mereka. Hanya saat berpengalaman menerapkan kejujuran, barulah orang perlahan mengetahui kebenaran tentang kerusakan mereka dan melihat natur dan esensi mereka sendiri. Dan barulah watak rusak mereka dapat terus disucikan. Hanya ketika watak rusak mereka terus ditahirkan, barulah mereka dapat memperoleh kebenaran. Luangkan waktumu untuk mengalami firman Tuhan ini. Tuhan tidak menyempurnakan orang yang curang. Jika hatimu tidak jujur, jika engkau bukan orang yang jujur, engkau tidak akan pernah didapatkan oleh Tuhan atau memperoleh kebenaran atau mendapatkan Tuhan. Apa artinya jika engkau tidak mendapatkan Tuhan dan belum memahami kebenaran? Engkau tidak akan mengenal Tuhan, dan karena itu tidak mungkin bisa sesuai dengan Tuhan. Dalam hal ini, engkau adalah musuh Tuhan. Jika engkau tidak sesuai dengan Tuhan, dan Tuhan bukan Tuhanmu, dan jika Tuhan bukan Tuhanmu, engkau tidak akan diselamatkan. Dan jika engkau tidak bisa diselamatkan, untuk apa engkau percaya kepada Tuhan? Jika engkau tidak dapat diselamatkan, engkau akan selamanya menjadi musuh sengit Tuhan, dan kesudahanmu akan ditetapkan. Jadi, jika orang ingin diselamatkan, mereka harus mulai dengan bersikap jujur. Ada sebuah tanda bagi orang yang akan didapatkan oleh Tuhan. Tahukah engkau apa tanda tersebut? Ada tertulis dalam kitab Wahyu di Alkitab. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang disempurnakan dan didapatkan oleh Tuhan dan diselamatkan. Bagaimana Tuhan menggambarkan orang-orang ini? Apa karakteristik dan pengungkapan dari tindakan-tindakan mereka? Mereka tidak bercacat, mereka tidak berkata dusta. Engkau semua seharusnya mengerti dan memahami apa artinya tidak berkata dusta. Itu artinya bersikap jujur. Apa artinya tidak bercacat? Bagaimana Tuhan mendefinisikan orang yang tidak bercacat? Di mata Tuhan, apa ciri orang yang sempurna? Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Benar, di mata Tuhan, orang yang sempurna hanyalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah ada kaitan antara menjadi sempurna dan tidak bercacat? Apakah keduanya sama? Ya, benar. Jadi apa artinya tidak bercacat? Orang yang sempurna, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, mereka yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan serta dapat mengikuti jalan Tuhan. Hanya mereka inilah yang tidak bercacat. Amin. 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 Memikirkan ini sungguh membuatku takut. Tuhan berfirman,
Jika engkau bukan orang yang jujur, engkau tidak akan pernah didapatkan oleh Tuhan, atau memperoleh kebenaran, atau mendapatkan Tuhan. Jika engkau tidak dapat diselamatkan, engkau akan selamanya menjadi musuh sengit Tuhan, dan kesudahanmu akan ditetapkan. Benar, Tuhan tidak menyelamatkan penipu. Aku tahu jika tidak bertobat, aku akan disingkirkan oleh Tuhan. Berkat firman Tuhan, aku akhirnya sungguh memahami diriku. Tahu bahwa kebohongan itu datang dari iblis. Dan aku berbohong karena didikan dan pengaruh masyarakat. Iya. Ibuku selalu memberitahuku, seburuk apapun rambut atau pakaian seseorang, aku tetap harus mengatakan hal baik agar tidak menyakiti perasaan mereka. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun saat aku butuh bantuan. Dengan didikan seperti itu, aku tidak berani jujur. Aku berusaha mempertahankan citra baik, agar orang menyukaiku dan menganggapku penuh kasih. Namun nyatanya, aku menjadi orang palsu dan penuh tipu daya. Itu mengingatkanku pada Ayub 1:7 dalam Alkitab. Maka Yahweh bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu iblis menjawab Yahweh dan berkata, "Dari mengelilingi dan menjelajah bumi." Kata-kata iblis itu licik dan tidak langsung. Tidak jelas apa yang sebenarnya dia katakan. Dengan berbohong, bukankah aku licik sama seperti iblis? Aku merasa sangat malu melihat diriku punya natur yang sama dengan iblis. Aku hidup di bawah kuasa iblis dan tidak bebas dari watak iblisku sama sekali. Bagaimana aku bisa serasi dengan Kristus atau mendapatkan perkenanan Tuhan? Aku menghadap Tuhan untuk bertobat dan mohon pengampunannya. Aku sungguh membenci diriku dan iblis, juga merasa sangat bersalah. Watak Tuhan itu benar. Aku tidak bisa terus berbohong dan menyinggungnya. Amin. Kutipan lain yang kurenungkan adalah ini. Ada sebuah tanda bagi orang yang akan didapatkan oleh Tuhan. Tahukah engkau apa tanda tersebut? Ada tertulis dalam kitab Wahyu di Alkitab. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang disempurnakan dan didapatkan oleh Tuhan dan diselamatkan. Tuhan menghargai orang-orang jujur. Dan orang tidak jujur tidak akan pernah masuk kerajaannya. Aku sungguh ingin berhenti berbohong, tidak bercacat. Tetapi tidak bisa melakukannya sendiri. Aku perlu mencari bantuan Tuhan agar tidak jatuh ke perangkap iblis. Amin. Mengatakan kebenaran terkadang memalukan, tetapi aku ingin berhenti berbohong. Aku lalu membaca ulang prinsip-prinsip untuk menjadi seorang yang jujur. 1. Saat berlatih menjadi orang jujur, bergantunglah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepadanya dan terimalah pemeriksaannya. Dengan begitu, perlahan orang dapat membuang tipu daya mereka. 2. Orang perlu menerima kebenaran dan merenungkan setiap perkataan dan perbuatannya. Bedahlah asal-usul dan esensi kerusakan yang kau singkapkan dan mulailah mengenal dirimu. 3. Perlu untuk menyelidiki dalam perkara-perkara apa saja orang mengucapkan cetusan kebohongan dan menyembunyikan tipu daya. Beranilah menganalisis dan menyingkapkan dirimu yang sesungguhnya, meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Aku tahu harus meminta maaf kepada saudari Lee. Aku begitu penuh tipu daya dan membohonginya 2 kali. Aku memutuskan harus membuka diri kepadanya tentang kerusakan dan motivasiku, tidak menyembunyikannya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya dan menjadi orang jujur. Setelah berdoa beberapa kali lagi, aku mengumpulkan keberanian untuk membuka diri kepada saudari Lee. Aku memberitahunya secara rinci tentang bagaimana aku menipu dia. Dan aku telah bertobat di hadapan Tuhan. Aku berhenti menutupi kebohonganku karena tahu Tuhan mengawasiku. Dan aku harus menceritakan semuanya secara detail.
Setelah selesai, aku merasa beban yang berat hilang dan lebih rileks. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku mulai berdoa di hadapan Tuhan sepanjang waktu, meminta Dia memeriksa hatiku. Saat aku punya niat licik, atau jika sedang tidak jujur atau menipu, aku meminta Tuhan mendisiplinkan dan menghentikanku. Aku tahu masalah suka berbohong tidak bisa segera diselesaikan. Dan seumur hidup, aku tidak pernah menjadi orang jujur. Aku ingin terus berusaha menjadi orang jujur. Tuhan menyukai dan memberkati orang-orang jujur, dan hanya orang jujur yang bisa diselamatkan. Amin. Amin. Sejak itu, setiap kali menyadari punya pemikiran licik, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku mengalami masalah dan merasa tidak bisa melewatinya tanpa berbohong. Berilah aku pencerahan untuk memahami kebenaran dan kekuatan meninggalkan daging. Ya Tuhan, aku ingin menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Tolong aku sangat bersyukur kepadamu. Amin. Suatu ketika setelah pertemuan, seorang pemimpin meminta pendapatku tentang itu. Aku sebenarnya memperhatikan dia bersikap angkuh dalam pertemuan itu, dan ada masalah lain dengan persekutuannya. Namun, aku takut melukai harga dirinya dengan kebenaran. Lalu dia tidak akan menyukaiku. Aku tidak ingin jujur dan mengubah pendapatnya tentangku. Jadi aku bilang, itu bagus. Lalu aku merasa tidak enak begitu mengatakan itu. Aku sadar telah berbohong. Jadi aku berdoa kepada Tuhan meminta bimbingan agar menjadi orang jujur dan berkata jujur. Kemudian aku bicara dengan pemimpin tentang masalah pertemuan itu dan merasa jauh lebih damai. Pertemuan berikutnya yang dia adakan jauh lebih baik. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku melihat Tuhan mendengarkan saat kita tulus dalam doa kita. Amin. Amin. Aku sadar setelah beberapa waktu aku secara bertahap berubah. Sebelumnya, aku selalu berbohong untuk melindungi wajah dan statusku. Namun saat ku beri hatiku kepada Tuhan, memintanya menjaga hatiku, mengawasiku, dan menjagaku, aku melihat keadaanku dengan lebih jelas. Aku berdoa di hadapan Tuhan dan menerapkan kejujuran. Terkadang itu mungkin menyinggung orang, tetapi menjadi orang jujur di hadapan Tuhan lebih penting bagiku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, aku terbiasa berbohong untuk menyenangkan orang, melindungi wajah dan statusku. Tetapi kini aku berusaha menjadi orang jujur di semua lingkungan yang Tuhan siapkan untukku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman dan pemahaman ini. Penghakiman firman-Nya telah membantuku melihat kerusakan dan keburukanku, serta mengalami perubahan. Aku tahu mengubah kebiasaan berbohong adalah proses. Dan Tuhan menyiapkan banyak situasi untuk aku alami. Aku harus tetap waspada agar tidak berbohong yang membuat Tuhan jijik. Yang terpenting adalah menerima penghakiman firman Tuhan, berdoa dan mengandalkannya agar sepenuhnya bebas dari kecenderungan berbohong. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.